Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat Hermina di rumah. Gimana nih kabarnya sahabat Hermina di rumah? Lama tidak berjumpa di Hermina Podcast kita pada kali ini. Kita sudah kehadiran narasumber yang sangat luar biasa. Ada Dokter Debbie. Halo dok. Halo Pak Wawan. Selamat pagi dok. Selamat pagi. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah mungkin sahabat Hermina di rumah yang belum mengetahui secara personality nih, Dokter Debbie ini dokter spesialis apa sih gitu? Mungkin boleh perkenalan dok dulu kepada sahabat Hermina di rumah. Terima kasih Pak Wawan atas undangannya hari ini. Nah, untuk sahabat Hermina, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Debbie Trisnawati. Saya adalah dokter mata di Rumah Sakit Hermina. Jadi hari ini Pak Wawan mengundang saya untuk berbagi tentang masalah kesehatan mata. Oke, berarti kurang lebih hari ini pembahasan mengenai kesehatan mata. Kesehatan mata. Oke dok. Nah dok, kita mungkin sering dengar, kita langsung lanjut aja ya sahabat Hermina. Kita sering dengar nih dok, banyak anak-anak sekarang yang sudah menggunakan gadget, laptop, komputer sebagai media untuk belajar gitu. Dan muncullah sebuah istilah yaitu computer vision syndrome gitu. Nah sebenarnya secara garis besar dok, computer vision syndrome itu apa sih dok? Yang mungkin sahabat Hermina belum tahu istilah seperti ini dok. Nah, sahabat Hermina, hari ini saya akan menjelaskan secara garis besar tentang apa sih itu sebenarnya computer vision syndrome. Nah, computer vision syndrome itu adalah sebuah istilah untuk kumpulan beberapa gejala yang berhubungan dengan gangguan pada mata. Nah, ini biasanya diakibatkan oleh penggunaan perangkat elektronik yang terlalu sering, misalnya seperti laptop, handphone, dan komputer. Nah, biasanya itu sekitar 75% sampai 90% pasien pengguna komputer itu datang mengeluh dengan keluhan yang pertama mata merah, yang kedua pusing atau sakit kepala, yang ketiga biasanya penglihatannya itu kabur, yang keempat matanya sering terasa kering atau perih, yang kelima biasanya itu nyeri pada leher dan pada bahu. Nah itu Pak Wawan. Luar biasa. Berarti computer vision syndrome kurang lebih itu karena mata sering berinteraksi dengan barang elektronik seperti gadget, HP dan komputer, sehingga banyak keluhan-keluhan tadi yang sudah disebutkan dokter. Salah satunya adalah mata merah dan kering gitu. Wah luar biasa, informasi yang sangat menarik gitu. Berarti kita sudah dapat nih garis besar computer vision syndrome itu seperti apa. Nah mungkin dok, kalau penyebab secara penyebab utama gitu, apa sih yang menyebabkan computer vision syndrome itu bisa muncul di mata pasien gitu? Oke. Jadi yang disebab computer vision syndrome ini bisa disebabkan oleh yang pertama, pencahayaan dalam ruangan itu tidak bagus. Apakah ruangannya itu terlalu gelap atau terlalu redup? Nah, yang kedua, jarak mata dengan layar itu terlalu dekat. Jadi kita harus memperhatikan jarak antara mata dengan layar supaya radiasi yang diberikan oleh komputer ke mata kita itu tidak terlalu besar. Oke, jadi sedangkan yang ketiga itu dipengaruhi oleh posisi dan cara duduk. Nah, Pak Wawan, jadi kalau orang posisi dan cara duduk itu salah, itu akan memberikan efek ke nyeri pada leher dan pada bahu kita. Itu Pak Wawan. Wah luar biasa. Ternyata bukan hanya ketika kita mendekatkan barang elektronik ke sekitaran mata, tapi ketika kita tidak memperhatikan cahaya di sekitar kita, itu bisa menjadi penyebab utama dari computer vision syndrome gitu. Dan satu lagi ilmu yang mungkin bisa kita dapatkan dari penjelasan dari Dokter Debbie tadi, ternyata cara duduk kita juga mempengaruhi. Bisa jadi itu akan muncul nyeri di sekitaran leher gitu. Dan bahu. Luar biasa. Ada lagi Pak Wawan. Ada lagi dok. Apa lagi dok? Yang paling penting yang biasanya tidak disadari oleh pasien atau pengguna gadget itu adalah karena efek sinar yang diberikan oleh komputer itu, terutama itu adalah sinar birunya, itu bisa memberikan efek tekanan pada saraf mata yang tidak kita sadari. Nah, efek tekanan pada saraf mata dan otot-otot mata inilah yang bisa memberikan gejala mata kering, perih, dan kaku pada leher.
Itu kawan sebenarnya yang paling penting. Biasa. Informasi yang sangat lengkap gitu. Sahabat Hermina di rumah mungkin sudah kurang lebih kayak dapat informasi yang sangat-sangat luar biasa. Ada 3 poin tadi kalau yang saya tangkap ya. Jadi kurang lebih seperti itu tadi penyebab utama munculnya computer vision syndrome. Oke, baik. Sebelum kita lanjut nih dok, lebih jauh nih dok. Mungkin tadi sahabat Hermina belum mengetahui dok kesibukannya dokter Debbie apa saja saya dok? Nah, kesibukan saya itu sebenarnya lebih banyak di Hermina. Ini Hermina ini sangat mencintai saya. Saya berpraktek itu di 2 tempat, hanya di 2 tempat. Yang pertama itu Senin dan Rabu itu di Rumah Sakit Konsel, tetapi saya cuman dari jam 8 sampai jam 2. Setelah itu setiap hari Senin sampai Jumat saya itu di Rumah Sakit Hermina. Dari jam, kalau Selasa Kamis Jumat itu dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Sedangkan kalau Senin dan Rabu itu mulai dari jam 6 sore sampai jam 9 malam. Wah. Jadi saya senang sekali kerja di Hermina. Jadi poinnya ada 2 nih tempat prakteknya dokter. Ada di Rumah Sakit Konsel sama yang di Rumah Sakit Hermina Kendari. Tadi sudah jelaskan bahwa wah padat sekali nih jadwalnya dokter di Rumah Sakit Hermina Kendari. Dok, alasan utama kenapa sih dokter memilih Rumah Sakit Hermina Kendari sebagai, kalau yang saya lihat ya dari jadwal dokter tuh cukup padat nih sebagai rumah sakit tempatnya dokter praktek gitu. Oke. Saya nyaman bekerja di Rumah Sakit Hermina karena yang pertama pegawainya ramah. Yang kedua, saya selalu mendapat masukan dari pasien, dok ini pegawai perawat-perawatnya semua di Rumah Sakit Hermina ini ramah. Tapi memang betul, mereka selalu ramah. Yang ketiga itu karena alat-alatnya, fasilitasnya yang paling utama. Fasilitasnya, pemeriksaannya, semuanya, fasilitas rawat inap, fasilitas di kamar operasi, dan fasilitas untuk di perawatan rawat jalan itu sangat bagus, sangat lengkap, dan saya tidak perlu merujuk ke rumah sakit lain untuk melakukan pemeriksaan lain. Jadi cukup pasien merasa nyaman untuk dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Hermina. Makanya saya lebih prioritas untuk berada di Rumah Sakit Hermina karena itu tadi alat-alatnya lengkap gitu. Lengkap, sangat lengkap sekali. Sangat lengkap, luar biasa gitu. Jadi kurang lebih itu alasannya karena alatnya lengkap, kemudian pegawainya ramah-ramah. Alhamdulillah dok. Baik, sebelum kita menutup podcast kita pada pagi hari ini dok, mungkin ada kesimpulan yang mungkin disampaikan kepada sahabat Hermina terkait tema kita pada pagi hari membahas mengenai computer vision syndrome. Nah, jadi kesimpulan hari ini bahwa ketika kita sedang berlama-lama di depan komputer, itu sebaiknya kita memperhatikan yang pertama itu kontras dari komputer itu sendiri, yang kedua sinar dari ruangan, yang ketiga sebaiknya kita tidak menggunakan gadget atau komputer atau laptop itu dalam posisi yang baring karena itu akan mengganggu, menghalangi pencahayaan dari lampu ruangan, terus memberikan beban kepada tubuh kita karena pada saat kita baring itu akan memberikan tekanan pada leher dan bahu. Jadi hindarilah itu. Setidaknya kalau kita sudah berinteraksi dengan komputer 20 menit, sebaiknya kita melakukan penglihatan jarak jauh selama 20 detik. Sehingga karena disarankan 20 detik karena diharapkan 20 detik itu akan memberikan relaksasi kepada otot mata kita. Wah, luar biasa kesimpulan kita pada Hermina Podcast kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan tips-tips yang sudah diberikan sama dokter tadi mungkin bisa membantu sahabat Hermina di rumah, terutama keluarga-keluarga yang memiliki anak yang notabene menggunakan media gadget atau komputer atau laptop sebagai media pembelajaran gitu. Bukan hanya untuk anak-anaknya, untuk orang tuanya juga, yang kerjanya notabene menggunakan komputer sebagai media untuk bekerja ya. Kurang lebih harus diperhatikan cara duduk, kemudian jaraknya juga dan cahaya di sekitarnya. Itu kurang lebih seperti itu. Wah, tidak terasa dok, kita sudah ada di penghujung acara di Hermina Podcast kita pada pagi hari ini. Semoga informasi yang disampaikan sama Dokter Debbie bisa tersampaikan kepada sahabat Hermina di rumah dan bisa bermanfaat untuk sahabat Hermina di rumah. Saya Wawan Saputra dan Dokter Debbie pamit undur diri. Sampai jumpa di Hermina Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.